Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada episode kali ini akan dijelaskan mengenai teknik sampling. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini supaya nanti terus bisa menyebarkan informasi tentang pengetahuan khususnya bidang ilmu sains. Teknik sampling merupakan rancangan atau skema yang dibuat peneliti untuk memperoleh sampel dari populasi sendiri. Dalam hal ini, teknik sampling merupakan bagian penting untuk mencegah kesalahan dan sistematis, kemudian untuk mempengaruhi sampel yang presis. Jadi dengan adanya teknik sampel nanti akan mempengaruhi tingkat presisi atau ketelitian dari penelitian dalam menaksir dari populasi tersebut. Dalam hal ini, bahwa teknik sampling nanti dia nanti untuk mengukur untuk pengambilan dari sampel yang ada pada populasi tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa adanya tujuan dari teknik sampling nanti yaitu untuk menghasilkan sampel yang representatif terhadap populasi yang akan ditarik kesimpulannya. Kemudian untuk menghindarkan atau meminimalkan bias dari seleksi. Kemudian untuk meminimalkan kesalahan pencuplikan atau sampling error. Jadi ada teknik sampling nanti berguna untuk mengurangi dari tingkat kesalahan dalam sampling. Kemudian sampel yang ideal tersebut nanti diperoleh dengan biaya relatif rendah. Jadi adanya teknik sampling nanti kita dapat menekan biaya, waktu, dan tenaga sehingga nanti kita akan lebih mudah dalam proses menjalankan dari penelitian kita. Kemudian hasil penelitian nanti pada sampel tersebut dapat diterapkan dengan tingkat keyakinan cukup kuat. Adapun macam-macam dari sampling nanti ada dua, yaitu berupa probability sampling method dan non probabilitas sampling method sendiri yang dibagi menjadi 4 masing-masing. Yang pertama yaitu probabilitas sampling atau random sampling, merupakan teknik penarikan sampel di mana setiap unsur nanti atau elemen nanti sampling diberi kesempatan yang sama dan persis sama untuk diikutkan atau diberi dalam sampel sendiri. Jadi random sampling nanti adalah semua populasi dia nanti memiliki kans atau memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembentukan sampel atau pengambilan sampel sendiri. Syarat dalam penarikan sampel probabilitas nanti adalah tersedianya daftar anggota populasi ataupun daftar unsur atau elemen populasi dari kerangka sampel atau sampling dari frame sampel tadi. Jadi secara umum bahwa random sampling nanti adalah merupakan secara sains nanti adalah merupakan jika sampel dengan ukuran tertentu nanti diambil dengan random dan pengambilan sampel dilakukan secara berulang, maka karakteristik sampel nanti akan bervariasi sehingga nanti akan meminimalisir kesalahan dari sampling sendiri. Jadi adanya pengurangan kesalahan dari sampling nanti dan nanti akan berpengaruh pada karakteristik sampel yang diambil sama dengan populasi. Jadi adanya tingkat minimnya kesalahan dari proses sampel nanti dan sampel nanti akan menggambarkan karakteristik dari populasi yang kita teliti. Kemudian bagaimana kriteria dari restriksi dari random sampling, yaitu berupa sampel yang diperoleh nanti dengan restriksi atau kemudian restriksi sendiri nanti adalah merupakan suatu metode untuk membatasi hasil penelitian menurut kriteria tertentu. Jadi dalam proses
pengambilan random sampling nanti dia nanti harus memiliki kriteria yaitu berupa kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Ya. Kemudian kemudian apa itu kriteria inklusi dan eksklusi? Jadi kriteria inklusi nanti adalah yang menentukan subjek-subjek yang boleh dimasukkan ke dalam sampel penelitian kita. Jadi dalam proses line sampling nanti kita harus memenuhi dua kriteria ini, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kriteria eksklusi nanti dia adalah yang menentukan subjek-subjek yang harus digusur atau keluar dari sampel. Jadi inklusi nanti dia yang harus ada, kemudian eksklusi nanti ada dia yang harus dibuang. Ya. Kemudian adanya manfaat regresi nanti dia nanti dapat mengontrol keracunan atau confounding, kemudian meningkatkan akurasi dari pengukuran dan memudahkan proses pengumpulan data itu sendiri. Kemudian bagaimana kemungkinan kerugian dari adanya regresi pada random sample, yaitu nanti dapat memangkas jumlah subjek yang bisa dimasukkan ke dalam sampel tersebut. Jadi adanya regresi nanti jumlah sampel kita nanti bisa berkurang. Kemudian sulit memperkirakan sampling errornya. Dengan adanya random sampling kita nanti akan sampling errornya nanti kita akan kesulitan untuk menentukan. Kemudian dapat menimbulkan bias seleksi dan generalisasi dapat terbatas. Jadi adanya regresi nanti ya proses umumnya dari sampel dari populasi itu nanti dia akan terbatas. Jadi hanya dibatasi pada sampel-sampel tersebut. Ya. Kemudian macam dari teknik random sampling nanti yang pertama yaitu berupa simple random sampling. Jadi simple random sampling nanti adalah kita simple, jadi hanya mencuplik beberapa sampel yang ada pada populasi tersebut. Jadi cara nanti adalah dengan mengundi dari seluruh populasi yang ada ataupun dengan cara menggunakan tabel angka random. Jadi angka random nanti dia kita buat tabel, kemudian kita nanti tinggal menunjuk sampel-sampel manakah yang nanti kita gunakan. Jadi cara ambil random sampel nanti dia nanti syaratnya nanti dia harus ada namanya kerangka sampling. Kemudian sifat populasi nanti dia harus homogen dan populasinya tidak terlalu tersebar secara geografis. Jadi seandainya kalau kita mengambil populasi ya atau sampel nanti seumpama kita mengambil populasi masyarakat yang terkena anemia. Jadi kita nanti sampel nanti dia nanti ya kita akan mengambil seumpama anemia di yang ada pada Kabupaten Kediri. Jadi nanti kita akan melihat letak dari geografis tersebut. Jadi seumpama nanti kita hanya mengambil kecamatan A, B, dan C yang dekat dengan geografisnya atau letak dari kecamatan tersebut. Kemudian keuntungan dengan menggunakan random sampel nanti ya kita nanti dapat merepresentasikan dari populasi tersebut. Kemudian adanya kerugian dari random sampling nanti ya si peneliti nanti harus mempunyai daftar ya, setiap subjek yang ada dalam populasi. Jadi kita mendaftar dulu subjek-subjek yang akan kita subjek populasi nanti yang kita akan gunakan. Kemudian nanti akan membutuhkan perencanaan lebih matang dan biaya yang lebih besar, terutama jika populasinya besar ya. Jadi dengan adanya random sampling nanti ya simple random sampling nanti kita nanti membutuhkan biaya yang tinggi ya, karena apabila nanti jika sampelnya nanti besar ya. Kemudian yang kedua nanti adalah jenis yang kedua yaitu berupa stratified random sampling ya, yaitu berupa teknik sampling dengan membagi populasi sasaran menurut strata atau subpopulasi menurut karakteristik tertentu yang dianggap penting oleh peneliti. Kemudian bisa jadi nanti ada berupa satu sosioekonomi ataupun area geografis.
baru nanti dilakukan sampling dari masing-masing strata secara random. Jadi kita mengelompokkan dulu ya berdasarkan kepentingan dari populasi sendiri, kepentingan dari peneliti sendiri, kemudian bisa dilihat dari sosioekonomi dan geografi, kemudian nanti bisa jadi jenis kelamin, baru nanti kita jadikan sebuah sampel yang kita acak secara random. Jadi adanya variabel yang distratifikasikan nanti merupakan variabel yang berhubungan dengan penyakit dan paparannya. Jadi adanya jadi kita nanti bisa mengambil jadi seumpama berdasarkan sosioekonominya. Jadi ada seumpama ada 100 populasi ya, kemudian kita random ya berdasarkan satu sosioekonomi berapa, baru kita nanti kita ambil sampel yang kita akan kehendaki. Ya, kemudian cara dari stafet random sampling yang pertama nanti kriteria nanti harus jelas untuk menstratifikasikan. Kemudian ada data pendahuluan mengenai kriteria tersebut dan juga nanti diketahui jumlah tiap lapisan. Jadi syarat menggunakan stratified random sampling nanti kita nanti harus mengetahui jumlah dari masing-masing populasi yang akan kita ambil samplingnya. Kemudian caranya nanti ya, cara untuk menentukan menggunakan stratified random sampling nanti yaitu dengan cara menetapkan kriteria yang jelas yang akan digunakan sebagai dasar penentuan dari strata atau lapisan tersebut. Kemudian dengan kriteria tersebut nanti populasi ini dibagi ke dalam subpopulasi. Jadi setiap populasi nanti dia diasumsikan dia sama. Kemudian menentukan besar sampel pada masing-masing subpopulasi, bisa nanti proporsional, bisa pula nanti tidak. Kemudian baru nanti menentukan unsur berupa simple random. Itulah cara penggunaan ya menggunakan stratified random sampling. Kemudian keuntungan dari penggunaan metode stratified random sampling nanti ada yang pertama, kelompok-kelompok dari populasi nanti yang dipandang penting nanti oleh peneliti dapat terwakili secara proporsional. Kemudian nanti peneliti nanti dapat memperoleh sampel yang representatif, kemudian lebih mudah daripada sampling sederhana karena kita nanti ya kita melihat berdasarkan kelompok atau subpopulasi yang sudah kita kelompokkan tadi. Kemudian yang ketiga nanti adalah berupa sistematik random sampling ya, berupa cara nanti dia nanti berupa melakukan cek keadaan data populasi atau kerangka populasi nanti, kemudian baru nanti menentukan intervalnya dengan rumus interval dibagi dengan jumlah anggota populasi dibagi dengan jumlah anggota sampel. Kemudian menetapkan nomor beberapa peneliti akan mulai menghitung ya. Jadi penetapan nomor nanti pertama ini dilakukan secara acak atau random. Kemudian anggota dari sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval pada nomor pertama dan seterusnya. Jadi seumpama kita meneliti 1, 2, 3, kemudian nanti untuk penambahan random selanjutnya ya dia nanti kelipatan. Jadi seumpama kelipatan dari 5, kemudian kelipatan dari 10 dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah cluster sampling ya. Jadi cluster sampling nanti adalah merupakan teknik ya berupa permasalahan yang peneliti kekurangan. Jadi misalnya nanti adalah cluster sampling nanti ya dia nanti ya biasanya digunakan apabila peneliti kekurangan
Selanjutnya yaitu berupa cluster sampling. Cluster sampling nanti digunakan apabila peneliti kekurangan kerangka sampling yang baik. Jadi apabila nanti populasi nanti dia menyebar, kemudian juga nanti biaya yang tinggi untuk menyusun kerangka sampling dan menjangkau setiap elemen sampel, baru nanti kita menggunakan namanya cluster sampling. Jadi cara nanti untuk cluster sampling nanti populasi dibagi ke dalam mini populasi, kemudian mini populasi nanti memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Jadi pembentukan pertama nanti sebenarnya kayak tadi ya, kita membagi subpopulasi-populasi yang sesuai dengan kriterianya. Kemudian pengelompokan mini populasi nanti bisa berdasarkan pada pengelompokan secara administrasi. Jadi seumpama kita lihat umurnya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian status pernikahannya ataupun status kesehatannya. Kemudian setelah adanya pengelompokan secara mini populasi nanti baru menentukan klaster secara random. Bisa dilakukan secara bertingkat ya. Misal mulai dari desa menjadi dukuh menjadi dusun dan sebagainya. Jadi klaster sampling nanti kita mulai dari up to down. Kemudian soal nanti klaster nanti akan terpilih yaitu berupa unit yang berisi elemen-elemen sampel final. Jadi penentuan dari klaster nanti ini berdasarkan tingkatan, berdasarkan sifat ataupun administrasinya yang kita gunakan terlebih dahulu yang tadi. Selanjutnya yaitu berupa multi-stage sampling ya, yaitu dilakukan apabila populasi amat besar dan homogen. Caranya yaitu dengan cara menentukan populasi, kemudian menentukan tingkatan, menghitung besar sampel, dan juga nanti setelah penghitungan besar sampel baru nanti kita mengambil secara acak sejumlah unsur pada tiap tingkatan. Kemudian dari pada tingkatan akan nanti kita ambil sampel secara acak sesuai dengan besar sampel yang kita gunakan. Jadi multistage nanti kita menghitung dulu besar sampel kita, baru nanti kita mengambil secara acak, baru secara acak nanti kita ambil lagi menjadi sampel yang kita gunakan pada saat penelitian. Ya, jadi dapat gambarkan multitasking nanti seumpama kita ada kabupaten, kemudian kita kelompokkan menjadi kecamatan nanti kita kelompokkan lagi menjadi kelurahan nanti kita kelompokkan menjadi RT baru nanti kita ambil sampelnya. Selanjutnya yaitu jenis teknik yang kedua yaitu berupa non probabilitas sampling atau non random sampling. Yaitu cara ini nanti dilakukan bila tidak memungkinkan diperoleh daftar yang lengkap dari populasi penelitian, sehingga nanti tidak terdapat kesempatan yang sama pada populasi anggota populasi. Ya, selain itu juga nanti karena peneliti nanti tidak dapat membuat generalisasi atau kesimpulan yang dapat mewakili populasi tersebut. Ya, kemudian hasil analisis nanti hanya berlaku untuk anggota populasi yang diteliti. Dengan adanya penarikan sampel non probabilitas nanti, peneliti nanti tidak diharapkan pada catatan yang rumit. Jadi penggunaan non random sampling nanti kita akan mempermudah proses penentuan dari sampel yang kita gunakan. Dan juga nanti penggunaan non probabilitas sampling nanti dia nanti tidak mengukur sejauh mana karakteristik sampel yang mendekati ke parameter populasi induknya. Kemudian sampel yang diambil nanti tidak dapat digeneralisasikan pada populasi tempat sampel tersebut diambil. Jadi non random sampel nanti ini memiliki kelemahan, dia nanti tidak dapat menggambarkan dari populasi yang kita ambil sampelnya. Kemudian kelemahan dari non random sampel nanti yang pertama yaitu tidak ada kontrol terhadap investigator bias dalam pemilihan sampel. Jadi nanti kita tidak bisa mengontrol sampel yang kita gunakan. Kemudian variabilitas nanti tidak bisa dihitung menggunakan probabilitas sampling teori. Ya, jadi tidak bisa menghitung
sampling errornya atau sampel presisinya. Jadi karena kita tidak ada probabilitas, jadi tanpa melihat probabilitasnya dalam proses pengambilan sampel dari populasi yang kita gunakan. Adapun jenis dari non probabilitas sampling nanti, yang pertama yaitu adalah berupa purpose sampling atau penarikan sampel secara sengaja, ya, yaitu cara ini dia nanti akan membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baik dari peneliti terhadap populasi penelitian tersebut. Jadi untuk penentuan sampel yang kita gunakan nanti menjadi anggota sampel nanti, peneliti nanti harus benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa orang yang dipilih nanti dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan dari penelitian tersebut. Ya. Kemudian pemilihan sampel nanti didasarkan pada karakteristik tertentu. Jadi kita memiliki kriteria tertentu untuk proses pengambilan sampel. Jadi karakteristik nanti dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian memilih sampel nanti berdasar kelompok, kemudian wilayah ataupun sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada. Jadi penggunaan penarikan sampel secara sengaja nanti kita melihat karakteristik dari masing-masing sampel yang kita gunakan. Jadi penggunaan karakteristik tersebut ya bisa menggambarkan populasi yang kita ambil sampelnya. Jadi contohnya nanti adalah penelitian untuk meneliti sikap mahasiswa program studi teknologi laboratorium medis terhadap peraturan pemerintah mengenai undang-undang kesehatan. Ya. Jadi sampel yang kita pilih nanti adalah beberapa perguruan tinggi ya dan universitas yang dianggap dapat mewakili berdasarkan penyidikan atau kenyataan sebelumnya. Jadi kita melihat latar belakang terlebih dahulu, latar belakang dari populasi yang akan kita ambil, baru nanti kita tentukan sampel yang akan kita ambil. Itu dinamakan sebagai penarikan sampel secara sengaja ataupun purpose sampling. Selanjutnya yaitu kuota sampling atau penarikan sampel jatah. Jadi penarikan sampel jatah nanti adalah merupakan penarikan atau teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan tercapai berdasarkan pertimbangan tertentu. Jadi kuota sampling nanti kita melihat ciri-ciri terlebih dahulu ya. Kemudian kita ambil kuota, jadi seumpama ada 100 populasi, kita lihat dulu ciri-cirinya, kemudian kita memiliki kuota, baru nanti kalau sudah memenuhi 50 kuota, baru nanti sampel kita nanti bisa kita ambil. Jadi sebelum kuota masing-masing kelompoknya terpenuhi, maka penelitian nanti belum bisa dianggap selesai. Jadi contohnya nanti adalah pengambilan sampel dari 100 bidan PNS. Jika kuota sampel dibutuhkan nanti adalah 100 bidan, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti. Jadi seumpama kita pengen mengambil 100 bidan PNS dalam suatu populasi tersebut, jadi kita nanti harus mencari 100 bidan dari populasi yang ada ataupun objek yang kita jadikan sebagai penelitian. Selanjutnya yaitu berupa snowball sampling atau penarikan sampel bola salju. Ya, jadi penarikan bola salju adalah merupakan cara penarikan sampel dimulai dengan jumlah sedikit, akhirnya nanti menjadi banyak dan beberapa tahap. Jadi awalnya kita nanti satu nanti dikembangkan menjadi dua nanti dikembangkan menjadi 4, jadi kelipatannya. Jadi pertama nanti kita akan menentukan satu atau beberapa orang untuk diwawancarai
Kemudian selanjutnya nanti orang tersebut nanti akan berperan sebagai titik awal penarikan sampel selanjutnya. Ya. Adapun kelebihan dari snowball sampling nanti adalah karena berupa sampelnya sudah terfokus, maka sampel nanti diperkirakan nanti tidak akan terlalu banyak menyimpang dari populasi yang kita tentukan. Kemudian bias nanti dihasilkan dapat relatif kecil, jadi arti bias nanti dia nanti akan semakin kecil. Jadi nanti kemiripan atau karakteristik dari sampel tersebut nanti akan mendekati karakteristik dari populasi yang kita teliti. Adapun kelemahan dari snowball sampling nanti dia akan menentukan membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar, karena proses penentuan sampel nanti kita bertingkat, jadi seumpama yang mulai dari 2, 2-4, 4-8 dan seterusnya. Yaitu berupa squaretive sampling, yaitu berupa penarikan sampel dimulai dengan pengambilan sampel dalam jumlah kecil, kemudian data dianalisis. Jadi setelah analisis kemudian nanti baru diambil sampel secara besar atau lebih besar. Jadi kita seumpama ada populasi, kita ambil sedikit sampel dulu, kita analisis apakah nanti dia sesuai dengan kriteria dari penelitian kita, baru nanti kalau sudah sesuai baru nanti kita mengambil sampel yang lebih besar. Ya. Selanjutnya yaitu berupa convenient sampling. Jadi convenient adalah berupa sampel yang diambil berdasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudian untuk mendapatkannya. Ya, sampel nanti diambil karena ada pada waktu dan tempat yang tepat. Jadi penarikan menggunakan teknik ini nanti, ya, ini nanti nyaris tidak dapat diandalkan. Ya. Tetapi biasanya nanti dia paling murah dan paling cepat, karena penarikan sampling nanti, ya, dia nanti digunakan pada tempat dan waktu yang sama. Biasanya teknik ini nanti sering digunakan untuk tahapan eksplorasi sebuah penelitian yang ditunjukkan untuk mencari informasi awal dari sebuah penelitian tersebut. Jadi contohnya nanti kita memilih 10 orang pertama yang menjadi pasien di polipenyakit dalam sebuah rumah sakit. Ya. Jadi konten nanti, ya, ini nanti kita secara acak. Jadi seumpama ada rumah sakit, kita langsung mendatangi tersebut, kita mencari pasien, ya, pasien yang sesuai dengan kriteria dari penelitian kita. Itulah menggunakan convening sampling. Adapun kelebihan dari teknik ini nanti, ya, dibandingkan dengan teknik lainnya, teknik ini tergolong lebih murah. Kemudian nanti responden mudah diakses, mudah diukur, dan seringkali sangat bisa diajak bersama untuk menyelesaikan pengumpulan data yang dibutuhkan. Kemudian sangat tepat untuk penelitian dengan kelompok yang terfokus. Ya, jadi penggunaan convenient sampling nanti kita nanti lebih fokus dalam proses penentuan dari sampel kita. Adapun kelemahan dari teknik ini nanti yaitu berupa responden nanti dapat siapa saja yang tergantung dari kemudian mendapatkannya. Jadi kita tidak bisa menentukan sampel-sampel yang kita gunakan, ya, sehingga nanti hasil yang kita peroleh nanti atau sampel kita nanti bisa jadi nanti bias, ya. Apabila nanti dalam proses ini nanti tidak dilakukan seleksi yang memadai, jadi semua kita yang langsung mengambil, ya, sehingga nanti sampel-sampel kita nanti akan tidak sesuai dengan karakter dari penelitian kita. Kemudian bila populasi nanti dapat didefinisikan, maka teknik nanti sebaiknya nanti tidak digunakan, karena akan berarti memungkinkan peneliti nanti untuk mencari kerangka sampelnya. Kemudian dituntut kehati-hatian dalam menerjemahkan hasilnya, karena kita secara random, ya, jadi kita menemui, ya, sehingga nanti kita akan langsung dijadikan sebagai sampel kita sebelum kita melihat dari kriteria dari sampel itu. Kemudian tidak dianjurkan untuk penelitian yang bersifat deskriptif dan kausal. Itulah kelemahan dari teknik convening
sampling. Ya. Selanjutnya yaitu berupa judgment sampling, yaitu berupa sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Dalam hal ini judgment sampling nanti tingkat subjektivitas dan pengalaman peneliti nanti sangat berperan. Ya. Adapun konsekuensi dari penggunaan teknik ini nanti, bila subjektivitas dari dan intuisi peneliti nanti salah, maka data yang kita ambil nanti akan semakin bias, atau sampel yang kita dapat nanti akan semakin bias, ya, ataupun sebaliknya. Pada penentuan jenis sampling judgment nanti, ya, ini nanti dapat digunakan dua teknik, yaitu berupa expert sampling dan purpose sampling. Jadi adalah pemilihan sampel yang representatif didasarkan atas pendapat ahli. Jadi kita mencari referensi dulu, ya, berdasarkan penelitian yang sudah ada, baru kita ambil sampling. Kemudian yang kedua nanti adalah berupa proses sampling, yaitu berupa pemilihan sampel bertitik tolak pada penilaian pribadi peneliti. Jadi kita suka dan tidak suka dari sampel tersebut kita jadikan sebagai sampel kita, karena peneliti nanti harus menguasai bidangnya dan memiliki pengetahuan yang sangat memadai mengenai karakteristik dari anggota populasi tersebut. Jadi teknik judgment sampling nanti kita harus menentukan dulu, ya. Jadi menentukan populasi yang kita ambil sampel terlebih dahulu berdasarkan pengetahuan ataupun keterangan dari para ahli. Adapun kelebihan dari teknik ini nanti, ya, dia nanti dianjurkan untuk digunakan dan akan menghasilkan output yang baik bila memenuhi kriteria tersebut. Jadi bila nanti probabilitas sampling sama sekali tidak dapat digunakan. Kemudian bila ukuran sampel nanti sangat kecil atau kurang dari 20. Kemudian bila pengetahuan peneliti nanti sangat memadai sehingga nanti dapat jaminan bahwa sampel nanti benar-benar representatif dari populasi yang kita gambarkan. Adapun kelemahan dari teknik judgment sampling nanti adalah terdapat kendala adanya tuntutan kejelian peneliti dalam mendefinisikan populasi serta ketika membuat pertimbangannya. Yang kedua yaitu adalah adanya pertimbangan yang dilakukan harus masuk akal dan memiliki relevansi yang tinggi dengan maksud penelitian tersebut. Jadi penggunaan metode judgment sampling nanti ini lebih ribet dibandingkan penggunaan teknik sampling yang lainnya, karena kita berdasarkan berdasarkan peneliti itu sendiri. Jadi sifat egoisme dari peneliti nanti kita berperan pada proses penggunaan teknik judgment sampling. Ya, jadi contohnya penggunaan judgment sampling nanti adalah berupa sebuah penelitian mengenai sikap dan perilaku konsumen terhadap rokok Starmate. Ya, jadi kita akan menjas dari sampel tersebut nanti populasi tersebut, yaitu pria dan wanita nanti perokok berusia 15 tahun ke atas. Jadi sampel kita gunakan adalah baik pria maupun wanita yang dia berusia 15 tahun ke atas, dengan pertimbangan bahwa pada usia tersebut nanti responden kita atau sampel kita nanti sudah dapat memutuskan dan mengisi keputusan yang benar. Kemudian tidak ada pemilihan gender, ya, karena pada saat ini banyak wanita yang sudah banyak merokok. Kemudian cara yang kedua adalah periode pengumpulan penulisan nanti dibatasi 2 minggu dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya. Jadi ada judgment sampling nanti kita harus membatasi, ya, proses pengambilan sampel dari populasi yang kita gunakan atau yang kita teliti. Itulah contoh mengenai penggunaan teknik sampel berupa judgment sampling. Demikian penjelasan mengenai bagaimana tata cara pengambilan ataupun teknik sampling, ya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini sehingga nanti tetap terus memberikan wawasan di dunia
ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.